Shalom, perkenalkan nama saya Susantri Novita Inaawa, kelas G, mahasiswa YKN Kupang, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, komitmen, dan kebijakan pendidikan anak usia dini di Indonesia. A. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan umum pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini, sebagaimana persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada dua tujuan yang diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yaitu tujuan utama untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Kedua, tujuan penyertaan untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar atau akademik di sekolah. Menurut para tokoh, menurut Ki Hajar Dewantara, Taman Indria atau Taman Kanak-kanak mempunyai tujuan. Yang pertama, mengembangkan rasa tertib dan damai, serta pikiran yang sehat. Kedua, menciptakan suasana yang menyenangkan berdasarkan lingkungan sekitar anak. Menurut Supriyadi Dedi, memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin, yang meliputi aspek-aspek fisik, psikis, dan sosial secara menyeluruh, yang merupakan hak anak. Menurut Juliani Nurani Sujiono, yang pertama, agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah serta mencintai sesama. Yang kedua, agar anak mampu mengolah keterampilan tubuhnya termasuk gerakan motorik kasar dan motorik halus, serta mampu menerima rangsangan sensorik. Yang ketiga, agar anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Yang keempat, agar anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat. Yang kelima, agar anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peran masyarakat, dan menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan kontrol diri. B. Fungsi pendidikan anak usia dini. Di dalam PAUD memiliki fungsi utama, yaitu mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik, motorik kasar dan halus, sosial dan emosional. Beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kedua, mengenal anak dengan dunia luar. Ketiga, mengembangkan sosialisasi anak. Keempat, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Kelima, memberikan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Kelima, memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermain. Keenam, memberikan stimulus kultural pada anak. Keenam, sebagai upaya pemberian stimulus pengembangan potensi fisik, jasmani, dan indrawi melalui metode yang dapat memberikan dorongan perkembangan fisik
atau motorik dan fungsi indrawi anak. Ketujuh, memberikan stimulus perkembangan motivasi, hasrat, dorongan, dan emosional ke arah yang benar dan sejalan dengan tuntutan agama. Kedelapan, stimulus perkembangan fungsi akal dengan mengoptimalkan daya kognisi dan kapasitas mental anak melalui metode yang dapat mengintegrasikan pembelajaran anak dengan upaya mendorong kemampuan kognitif anak. Kedelapan, membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini. Berdasarkan tujuan, pendidikan anak usia dini dapat dibagi dalam beberapa fungsi program stimulasi edukasi, yaitu fungsi adaptasi. Beberapa peran dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan, serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam diri sendiri. Yang kedua, fungsi sosial. Berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di mana anak berada. Ketiga, fungsi pengembangan. Berkaitan dengan perkembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Keempat, fungsi bermain. Berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak sepanjang rentang kehidupannya. Kelima, fungsi ekonomi. Pendidikan yang tertanam pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan selanjutnya. C. Komitmen pendidikan anak usia dini. Dari kesepakatan negara tentang kehidupan yang sehat, pendidikan yang berkualitas, seharusnya pemerintah lebih sering mengadakan penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat, memperhatikan tentang kualitas dari pendidikan, memberlakukan serta mempertegas undang-undang tentang eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. D. Kebijakan pendidikan anak usia dini. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan pendidikan anak usia dini di Indonesia telah ditetapkan dalam dokumen resmi, sedangkan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Ketiga, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal seperti TK, RA, atau bentuk lain sederajat. Yang keempat, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal seperti KB, TPA, atau bentuk lain sederajat. Yang kelima, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal. Pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dari beberapa uraian tujuan, fungsi, komitmen, dan kebijakan mengenai pendidikan anak usia dini atau PAUD di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini, sebagaimana persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, fungsi pendidikan anak usia dini, salah satunya adalah mengembangkan semua aspek perkembangan anak
meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik, motorik kasar dan halus, sosial dan emosional. Komitmen serta kebijakan. Komitmen serta kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan sebagainya. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus tetap menjunjung tinggi profesionalisme agar dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini atau PAUD di Indonesia, dapat dikembangkan menjadi lebih lanjut. Demikian pembahasan tentang tujuan, fungsi, komitmen serta kebijakan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.